Adik-adik di sini rindu siapa? Tadi kita nyanyi, pribadimu yang ku rindu. Rindu siapa? Rindu Tuhan. Tidak rindu keluarga? Rindu papa mama? Rindu pacar? Rindu punya pacar? Mungkin. Rindu, banyak kerinduan ya. Boleh rindu juga yang lain, tapi jangan tidak rindu dengan Tuhan ya. Rindu dengan Tuhan itu penting. Kalau tidak ada kerinduan tidak bisa berdoa. Di sini siapa yang membawa kitab? Atau kalau bawa HP, saya kasih kesempatan. Punya tidak e-Katolik di HP-mu? Siapa yang ada e-Katolik di HP-nya? Ini di sini lumayan. Ya, teman-teman kakak-kakak Unipago Jesus ada e-Katolik. Kalau kalian tidak bawa Alkitab, coba punya aplikasi-aplikasi yang lain, kenapa tidak ada e-Katoliknya, sehingga kalau ditanya Injil hari ini hari apa, ada yang bisa buka. Apa Injil hari ini? Karena kita akan memakai Injil Matius bab 23 ayat 27 sampai 32. Kalau belum punya e-Katoliknya silakan ya aplikasinya. Nanti setelah pulang PD semuanya nanti Pak Hermus akan cek di kelas. Mereka semua punya tidak e-Katolik di HP. Tidak ada excuse lagi ya. Benar tidak? Harus ada kan? Ya. Nah, mari kita bacakan Injil kita hari ini. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus bersabda, celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian itu seperti kuburan yang dilabur putih. Sebelah luarnya memang tampak bersih, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian pula kalian, dari sebelah luar nampaknya benar, tetapi sebelah dalam penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kalian orang-orang munafik, kalian membangun makam bagi nabi-nabi dan memperindah tugu peringatan bagi orang-orang saleh. Dan sementara itu kalian berkata, seandainya kami hidup pada zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut membunuh para nabi. Tetapi dengan demikian kalian bersaksi melawan dirimu sendiri bahwa kalian keturunan pembunuh nabi-nabi. Jadi penuhilah takaran para leluhurmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terpujilah Kristus. Sabda yang pedas ya. Pedas, tapi pedas hanya untuk orang Farisi saja kan, orang ahli Taurat. Kalian Farisi? Di sini ada orang Farisi? Tidak ada. Di sini ada ahli Taurat? Di sini ada orang munafik? Di sini ada orang munafik? Tidak ada. Coba angkat tangan, ada tidak yang merasa dirinya munafik sedikit? Ada? Ada yang setengah malu-malu, ada yang ini. Kadang-kadang orang bilang, ya, kalau kamu ikut-ikut persekutuan doa, pergi ke gereja, suka dikatain orang munafik lu ke gereja tapi masih gitu kelakuannya, bener nggak? Iya, memang ke gereja itu untuk orang yang sakit. Tuhan Yesus bilang, saya datang untuk orang yang sakit, bukan orang yang sembuh. Tidak butuh saya juga tidak datang. Ya, nah bagus juga ada yang mengakui dirinya munafik, ya. Tapi kita mau lihat, ya, mau lihat apa sih ini Injil hari ini? Kami juga berputar-putar waktu itu. Kita bikin temanya, tema persekutuan doa apa ya? Injilnya begitu pedas, ya. Jadi kita punya, ada yang tahu tema kita hari ini apa?
temanya kupas. Artinya kubur kepalsuan. Ya, tadi Tuhan Yesus bilang, kamu orang Farisi, ya, seperti kuburan saja. Ya. Depannya, luarnya bagus dan putih, ya, labur putih, keren, bersih, tapi pas buka kuburan dalamnya isinya tulang belulang kotor sekali, ya. Nah, kita mau kupas nih hari ini, ya. Kita kupas sedikit-sedikit. Di sini suka ada yang makan buah? Hah? Buah apa? Buah favorit kalian? Mangga. Mangga, oke, mangga enak. Kulitnya ya nggak bisa dimakan juga ya. Hah? Salak, salak kulitnya kayak ular. Siapa yang mau makan kulitnya salak? Nggak ada. Buah naga, durian, ya. Buah pir. Tapi yang terutama naga, salak, sama durian. Ada yang pernah nyobain kulit durian? Nggak ada, pasti nol. Nggak ada yang suka kulitnya durian, kan? Nggak enak memang, tajam, ya. Apalagi kalau ketiban buah durian, mati memang. Tapi ada yang suka di sini buah durian? Ada, saya juga suka sekali buah durian. Ya. Durian itu enak, tapi kulitnya mesti kupas dulu, ya. Kupas kulitnya itu di luar yang nggak enak, ya. Karena kalau kita tampilin di luar, lain sama dalamnya, pasti nggak enak, ya kan? Apa sih definisi, ya, kemunafikan? Ya, apa tuh definisinya? Kalau bahasa munafik itu, kalau kita ambil dari tetangga, ya, bahasa Inggris, ya, yang juga mengambil dari bahasa Yunani, ya, orang yang munafik itu adalah hipokrites atau ya hipokritikal, ya kan? Nah, bahasa Yunaninya itu adalah apa? Hipokrisis, ya. Tapi krisis ini, ya, krisis itu adalah artinya dia itu ada dua. Satu adalah, ya, penghakiman, dan yang satu lagi adalah keadilan. Jadi biasanya orang yang munafik dia suka, ya, berlebihan dalam menghakimi orang lain, ya. Apa bedanya seorang yang munafik dan seorang pembohong? Beda tidak? Mungkin tipis, ya, 11-12, tapi beda, ya. Kalau seorang pembohong, ya, dia tahu dia ngomong, tapi dia berdusta, ya. Tapi kalau seorang yang munafik, artinya dia berkata A, tapi bukan hanya dia bohong saja, tapi dia melakukan yang B, ya, yang sebaliknya dia tidak melakukan, ya. Di sini kita bisa lihat, ya, apa itu tanda-tandanya orang-orang yang munafik. Ya. Di sini ada yang suka orang munafik? Tidak. Saya kasihan sih, karena saya juga sedikit banyak munafik. Ya. Contoh saja kecil. Ya, kalau misalnya saya bilang frater harus kumpul HP, ya. Tidak boleh kumpul HP, apalagi dibawa ke tempat tidur malam. Tapi kadang-kadang saya menemukan diri saya dengan HP saya sampai malam hari. Kalian pernah munafik sama adik kalian? Pernah, nggak boleh ini. Padahal sendirinya. Ya kan? Coba banyak contohnya, ya, kecil-kecil saja. Apa aja sih munafik ini? Ya. Munafik itu seperti apa? Ya. Seperti kita mau menampilkan diri lebih, benar tidak? Ya kan? Orang Farisi dikatakan, ya, dia berdoa supaya dilihat orang kelihatan suci, ya. Memang kemunafikan itu paling gampang terhinggap untuk para biarawan mati seperti saya. Karena apa? Memang ekspektasinya adalah orang melihat saya menjadi orang yang suci.
suci. Jadi sekalian ditambah-tambah, iya kan? Tambah suci luarnya tapi dalamnya tambah kotor. Biasanya kalau saya bilang kepada frater-frater, ya, kalau saya mau tahu mereka ini dalamnya bersih atau kotor sih, ya kan? Kadang-kadang susah kan? Kalau kita lihat dari luarnya saja, oh iya pater, iya suster. Kalian juga gitu kan? Iya pater. Ke gereja yuk, iya pater. Hah? Mari berdoa, iya Bapak Ermus. Di sini siapa yang sedikit banyak merasa terpaksa? Ayo, munafik enggak? Nah, enggak ada ya. Semua, saya datang Pak Ermus. Enggak usah diundang, enggak usah pakai absensi, saya datang. Coba enggak ada absensi? Datang enggak kali-kali? Ya kan? Nah, kalau saya bilang kepada frater-frater, saya kalau mau tahu, ya kalian bersih atau enggak, nanti sekarang waktu saya lihat kamar kalian. Kamar kalian seperti apa, bersih enggak? Kalau kamar itu tambah lagi, kamar mandinya bersih atau enggak? Nah, kalau kalian mau tahu jiwa kalian bersih atau enggak, coba lihat kamar kalian. Coba lihat kamar mandi kalian, bersih atau enggak? Dibersihin atau enggak? Biasanya dari situ ketahuan ya jiwa kita tuh bersih atau enggak. Karena itu biasanya jarang orang lihat, bener enggak? Iya kan? Ya kalau di luar, mau datang lipstik, bedak, ya kan? Dan lain sebagainya. Pokoknya saya harus tampil lebih, benar tidak? Iya kan? Karena kesucian itu apalagi, ya. Kalau sekarang orang tuh biasanya suka saya harus pesta harus, wah, benar tidak? Pesta sampai begitu supaya kelihatan warga kita orang yang berada. Tapi setelah itu hutangnya banyak. Nah itu contoh-contoh kecil tuh. Ya munafik supaya dilihat orang lebih, ya kan? Pakai barangnya yang bermerek. Kalau nggak bisa beli bermerek, belinya yang pokoknya ada mereknya supaya kelihatan pakai barang bermerek. Karena kesucian itu bukan pakai merek, nggak pakai merek, benar tidak? Agar dipandang orang, ya. Biasanya orang itu suka gila kehormatan. Tanda yang lain, kalau kamu ke atas, orang di atas kamu, sikap kamu berbeda dengan orang yang di bawah. Ya, kalau ke atas, ya, seperti yes sir, pokoknya ya. Tapi kalau ke bawah, ya kan, biasanya, ya, ketus ngomongnya, ya, tidak halus, karena hatinya mulai keras, ya kan. Nah, itu contoh-contoh saja, ya. Kita bisa punya kekotoran di hati sehingga kita menjadi sedikit banyak terjerumus dalam kemunafikan, ya. Munafik itu ada yang ekstrim banget, ada yang oke saja. Yang ekstrim itu seperti apa? Yang ekstrim itu dia munafik tapi dia tidak sadar. Dia munafik tapi dia tidak sadar, ya. Yang lumayan oke itu dia munafik tapi dia sadar, Tuhan, saya ini ada, ya, kemunafikan yang saya perlu diobati, ya kan? Kira-kira orang Farisi sadar atau tidak mereka munafik? Tidak apa sadar? Tidak tahu lah, sadar atau tidak? Nah, mungkin kita pikir, Tuhan, saya tidak seperti orang Farisi kan? Mereka parah memang. Saya sih ya munafik saya kecil-kecil sajalah. Paling saya suka marahin adik saya, ya kan, suruh begini-begini, tapi saya sendiri juga melakukannya. Paling begitu saja Tuhan, tapi tidak kayak orang Farisi. Ya orang Farisi, kamu bilang, ya, kamu sendiri tidak buka pintu surga untuk umat-umat dan kamu sendiri tidak masuk dan tidak memperbolehkan orang mau masuk kepada surga. Kamu tutup kuncinya karena mereka pegang kunci dari Musa, ya. Tapi saya tidak. Hati-hati. Karena orang Farisi itu dia punya kitab, ya. Kitab namanya kitab Talmud, ya. Talmud, ya. Di situ diperingatkan tentang kemunafikan,
Ya. Peringatannya begitu keras. Mereka memberikan contoh. 7 macam orang Farisi diberi contoh. Ya. Contoh saja satu. Orang Farisi yang selalu membenturkan mukanya ke dinding. Ya. Kenapa dia benturkan muka ke dinding? Ini contohnya lucu-lucu, maksudnya konyol, sengaja. Ya kan, dia membenturkan mukanya di dinding begitu. Ya, karena apa? Karena dia takut melihat wanita sehingga nanti birahinya naik. Jadi saking takutnya dia membenturkan mukanya secara konyolnya itu di dinding. Ada lagi orang Farisi jenis lain, kelihatan seperti batu. Karena apa? Karena dia membungkuk terus. Kenapa dia membungkuk? Supaya dilihat rendah hati. Ini dibungkuk. Supaya orang lihat dia rendah hati. Konyol kan? Ya. Dan itu dia munafik memang. Tapi diperingatkan, bahkan di peringatannya itu keras sekali bahwa kalau orang kamu munafik, ya, kamu di rahim itu sudah orang teriakin lebih baik kamu tidak usah lahir. Jadi orang Farisi itu sadar bahwa mereka itu tidak boleh munafik. Mereka sadar, ya. Tapi Tuhan Yesus bilang, kalau imanmu tidak lebih besar daripada orang Farisi, maka kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya. Jadi kita mau, ya, kubur ini kepalsuan-kepalsuan kita. Tapi bagaimana caranya nih? Obatnya ini apa? Hah? Bagaimana? Ada yang bisa kasih usul saya bagaimana kita supaya tidak palsu tapi asli? Kalau zaman sekarang orang muda kekinian itu sukanya apa? Sukanya yang otentik, asli, ya kan? Kalau cowok-cowok sukanya nona-nona yang make upnya tebel atau yang asli? Hah? Sukanya yang mana? Asli atau palsu? Atau aspal? Hah? Asli tapi palsu. Ya, aspal jelek sekali ini aspal. Tidak, saya bercanda sedikit. Tidak apa-apa nona-nona ya. Ya. Kalau yang nona-nona sukanya cowok-cowok yang seperti apa? Mulutnya gombal atau enggak? Bener, suka digombalin juga kan? Hah? Suka lagi kata-kata gombalnya yang manis-manis? Suka lah. Hah? Suka juga, ya kan? Aku mencintaimu sampai ke bulan. Asik. Nanti aku kembali lagi, tapi ketemu tua yang lain. Aduh, sakit hati ya. Hah? Ya orang yang munafik itu yang paling parah adalah contohnya itu dia tidak mau mengampuni, dia menghakimi. Orang Farisi sukanya menghakimi. Lalu dengan cara dia menghakimi, dia buat umat-umat itu begitu susahnya ya hidupnya. Aturan begitu banyak. Ada aturan sekitar 630-an aturan yang harus diikuti oleh orang Farisi. Tapi dia membebani aturan-aturan itu kepada umat-umatnya sehingga tidak ada yang bisa mengikuti. Dia sendiri juga tidak melakukannya. Ya. Dia hakimi mereka. Kamu tidak ini, kamu tidak ini. Kena semua ya. Dan juga tidak mau mengampuni. Ya kan? Tuhan Yesus kasih cerita apa? Ya. Ceritanya bagaimana? Ceritanya adalah satu orang punya hutang yang besar. Ya. Lalu sang pemberi hutang, sang raja kasihan kepada orang itu sehingga dihapuskan seluruh hutangnya. Ya. Hutangnya contohnya 10 miliar dikasih hapus. Besar tidak 10 miliar? Besar. Ya. Lalu datanglah orang yang berhutang sama dia, hutang berapa? 10 juta. Hutang 10 juta lumayan juga. Bayar hutang 10 jutamu, masukin ke bui penjara. Hah? Dia munafik, padahal dia sudah menerima ya, penghapusan daripada hutang-hutangnya, sama juga kita menerima penghapusan dari dosa-dosa kita. Tetapi ya, sekali pacar kita melukai hati kita,
tidak ada ampun bagimu. Ada di sini yang terluka oleh bekas mantan pacar? Ada. Sudah diampuni atau belum? Aduh, campur-campur. Ya? Itu contoh-contoh itu. Yaitu yang sudah kelas berat, tidak mengampuni. Karena dalam doa Bapa kami dikatakan, ya, ampunilah kami Tuhan seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dalam doa itu tidak ada hal-hal lain yang Tuhan minta kita, kecuali kita mengampuni yang bersalah kepada kita. Semuanya Tuhan yang berikan. Ya, kemuliakanlah namamu. Ya, berilah kami rezeki pada hari ini. Ya, jauhkanlah kami dari segala yang jahat. Semua Tuhan lakukan. Cuma satu saja dia bilang, ampunilah, ya, sesamamu. Orang Farisi tidak bisa. Karena apa? Karena dia tidak pertama-tama menerima pengampunan dari Tuhan Yesus. Nah, ini kita akan masuk ke situ. Tetapi sebelumnya saya mau tanya, apa itu akar daripada kepalsuan kita? Apa itu akarnya sih? Akarnya apa? Nah, ya saya akan panggil Yosi. Ada cerita sedikit, kakak Yosi. Boleh juga. Kakak Yosi jadi cerita jadi seorang nona. Ya. Jawabannya depannya E. Ya. E. Nah, sekarang ceritanya seperti ini. Kakak Yosi ini seorang nona. Dia mau melewati sebuah jembatan di sini. Ya. Ada jembatan di sini. Jembatan ini panjang dan jembatan ini ringkih, kelihatannya berbahaya, ya. Dan karena dia berbahaya, dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya lewati jalanan jembatan ini yang kelihatannya ini bisa runtuh, ya. Parah Tuhan. Tuhan, kalau saya sampai di seberang, ya Tuhan, saya akan kasih kepadamu sumbangan di gereja 100.000 rupiah. 100.000 akan aku berikan karena aku harus sampai di sana. Nanti kalau aku tidak sampai sana, pacarku nanti marah, aku diputusin. Ya. Jadi saya harus jalan Tuhan, ya. Aku kasih 100.000, paling besar uangnya. Lalu dia berjalan, ya. Dia lewati pertama di hati-hati. Lalu sampai tengah dia rasa, ternyata jalan-jalan ini tidak parah-parah sekali. Aman-aman saja. Tuhan, ternyata aman-aman ini jalan. Tidak terlalu parah. Tuhan, kalau gitu aku nanti sumbangnya jangan 100.000 ya. Aku 25.000 aja ya Tuhan ya. Aku 25.000 aja Tuhan, kayaknya aman-aman saja. Tadi aku tidak terlalu perlu bantuanmu. Ya, aman dia jalan. Dia jalan, habis dia bilang Tuhan kasih 25.000. Lalu tiba-tiba cerah. Jembatannya sudah mulai, dia udah Tuhan ini mau jatuh. Tuhan! Tolong Tuhan! Mau jatuh! Aku ganti lagi sumbangannya. Ya, 100.000 lagi balik Tuhan. Ya, pokoknya tolong aku, selamatkan aku. Ya, bantu aku Tuhan. Ya, lalu dia beruntung dia sudah jalan di itu, saking ketakutannya melewati jembatan itu, sampailah dia di ujung, lalu dijemput sama pacarnya. Ternyata pacarnya yang menolong dia. Tuhan, pacarku yang menolong aku, nanti aku nggak jadi lagi ya 150 aja deh kali ini. Karena ternyata yang tolong itu pacarku, bukan kamu Tuhan. Beri tepuk tangan untuk kakak Yosi. Ya. Contoh ini melambangkan apa itu? Ada sesuatu dalam diri kita dengan Tuhan, ya, yang sedikit banyak tawar menawar karena apa? Karena kita memikirkan Tuhan, selalu percaya pada Tuhan, atau kita memikirkan diri sendiri. Ya, kita pikirin diri sendiri, Tuhan. Ternyata
Saya tidak mau terlalu tega untuk kasih semuanya uang saya kepada engkau. Baik saya pergi dengan pacar saya. Hah? Ya kan? Kita banyakkan egois. Ya, karena kalau kita egois, berarti kalau kita egois, itu dunia berputar di mana? Pada siapa? Apakah dunia berputar kepada Tuhan atau berputar pada diri kita? Dunia berputar pada diri kita, semuanya yang lain tinggal ukur kurang tambah. Tuhan pun bisa kurang tambah, ya. Persembahan bisa kurang tambah, ya. Dunia berputar pada diri kita, sehingga kalau berputar pada diri kita, kita harus tampil sempurna. Karena kita melihat bahwa seluruh dunia melihat kepada diri kita harus dihormati seperti seorang Farisi. Kita harus hebat, kita harus sukses, ya. Kita harus segalanya. Kita jadi egois, itu kita menjadi the center of the world. Kita adalah pusat dunia, sehingga kita menjadi munafik. Saya harus hebat. Saya tidak boleh tampil kelihatan lemah, kelihatan buruk, ya, kelihatan tidak berhasil, ada kegagalan, tidak boleh. Sehingga kamu hidup dalam tekanan yang begitu tinggi seperti seorang Farisi, dan kamu tidak lagi membutuhkan Tuhan. Tidak lagi membutuhkan Tuhan. Keegoisan kita membuat kita tidak butuh Tuhan. Obatnya daripada kemunafikan, kepalsuan kita, bisa tidak kita mengobati diri sendiri? Bisa tidak? Bisa kalau Tuhan, pokoknya bukan Tuhan. Pokoknya saya besok akan menjadi seorang yang, ya, selalu menepati kata-kata saya. Kalau saya bilang A, saya pasti Pater David. Kalau sudah bilang Frater, tidak boleh bawa HP malam, berarti saya sempurna, pasti tidak akan pakai HP malam hari. Saya tidak yakin. Saya tidak janji ya Frater. Walaupun saya ngomong, ikutilah omongan saya, tapi jangan ikuti perbuatan saya. Tidak bisa kita menyembuhkan diri sendiri. Kita membutuhkan Tuhan untuk menyembuhkan kita. Ya, kita membutuhkan siapa? Pribadi siapa yang kita rindukan, yang kita mau? Siapa yang paling otentik di dunia ini? Manusia siapa yang sempurna? Ya? Tuhan, Yesus, dan Bunda Maria juga sempurna. Ya. Walaupun dia bukan Tuhan, tapi dia sempurna, tidak ada dosa. Jadi kita membutuhkan Tuhan Yesus untuk menyembuhkan, ya, kepalsuan, kemunafikan kita. Ya. Orang Farisi, kalau kamu buka itu tadi Injil apa tadi, masih ada yang ingat? Bab berapa? 23, ya. Tadi hanya ujungnya 23. Ya. Kalau saya ambil sebelum bab 23 itu ada bab 22. Ya. Bab 22, adik-adik. Kalau kita buka bab 22, di situ diceritakan Tuhan Yesus bertanya kepada orang Farisi. Ya, dia tanya begini, ya. Daud, Mesias, ya. Mereka selalu menunggukan Mesias. Orang Farisi juga menunggukan Mesias. Mesias itu adalah Kristus bahasa Yunaninya. Ya, Mesias yang dijanjikan, yang akan membebaskan, ya. Nah, dia tanya, Mesias itu anak siapa? Jawabannya, orang Farisi bilang, anak siapa? Bukan bilang anak Maria, tapi dia bilang anak Daud, ya, anak Daud. Nah, Daud ini adalah satu-satunya raja yang sangat dieluk-elukan oleh orang Israel. Kenapa orang Israel sangat menghormati Daud lebih daripada raja-raja yang lain?
Karena bangsa Israel itu adalah bangsa yang kecil, ya. Bangsa yang kecil yang selalu, hampir selalu, kecuali dalam zaman pemerintahannya Daud, dia hampir selalu dijajah, entah bangsa Babel, ya, entah bangsa Assyria, entah bangsa apa satu lagi. Ada yang tahu? Ada 3 bangsa, 3 adidaya zamannya Israel dulu yang selalu datang dan menjajah Israel sampai mereka harus diasingkan, baru pulang dari pengasingan dan lain sebagainya. Mesir, ya, Mesir, Assyria dan Babel selalu ganti-gantian itu menjajah. Tetapi pada zamannya Raja Daud, mereka bebas, merdeka. Tidak ada satu bangsa pun yang menjajah bangsa Israel. Sehingga Raja Daud itu sangat dielu-elukan, ya. Lalu ditanya, Tuhan Yesus tanya, anak siapa Mesias itu? Ya, Farisi bilang benar, anak Daud. Ya. Tapi lalu dia, Tuhan Yesus kutip, kalau kamu buka Injil itu bab 22, ya, biar saya baca supaya kamu tahu. Di situ Tuhan Yesus mengutip bahwa dikatakan, apa yang dikatakan di situ? Ada yang ketemu bab 22 tentang jawaban Yesus akan Raja Daud. Apa yang dikatakan Daud? Tuanku, ada kata-kata Tuanku. Yang sudah ketemu, mari. Ada yang ketemu, ayo latihan buka itu Alkitab. Matius 22 ayat 44. Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Tuhan berfirman kepada Tuanku. Ya, yang Tuhan Yesus bilang adalah, kenapa dia mengatakan bahwa Sang Mesias adalah Tuanku, tuannya Daud yang adalah bapaknya dia. Mungkin tidak, ya bapak bilang anaknya tuan dia. Tidak mungkin, ya. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa walaupun saya anak Daud, tapi Daud mengatakan saya adalah tuannya dia. Sedangkan kamu Farisi tidak mau mengakui bahwa saya adalah Mesias. Dia bilang seperti itu. Kamu tidak mengakui bahwa saya adalah Kristus. Ya. Problemnya orang Farisi itu adalah satu. Kenapa dia jatuh dalam kemunafikan yang ekstrim? Adalah dia tidak mengakui bahwa Kristus adalah Tuhan. Bahwa Kristus yang bisa menyelamatkan mereka. Mereka tidak perlu Kristus untuk menyelamatkan mereka dari dosa, kemunafikan, dan segala kepalsuan mereka. Jadi, adik-adik yang terkasih, Bapak Ibu sekalian, apa itu obatnya? Apa itu obatnya daripada kepalsuan ini? Bagaimana cara kita mengubur kepalsuan kita? Apa obatnya? Obatnya hanya satu. Bisa tidak kalian melakukan mengobati diri sendiri? Tidak bisa. Kalau kalian pikir bisa, berarti kalian adalah seorang seperti orang Farisi. Percuma saya ngomong berkoar-koar hari ini. Obatnya adalah satu, mengakui bahwa Kristus adalah Tuhanmu dan kamu sangat bergantung dan membutuhkan Dia untuk mengobati segala kepalsuan kamu dan saya. Itulah obatnya. Mulai dari Kristus, mengalahkan keegoisan kita dan mengatakan, Tuhan, dunia tidak berputar dalam diriku lagi, tetapi berputar, ya, mengelilingi engkau, dan aku hanyalah satu saudaramu, satu umatmu saja dari sekian banyak yang engkau selamatkan. Tetapi aku juga penting di matamu karena engkau juga datang dan mati bagi saya. Sehingga segala dosa-dosa kita dari kepalsuan kita itu Tuhan tebus di kayu salib. Ya. Kamu lihat di kayu salib, Tuhan hampir full telanjang. Ya. Kalau kamu ingat dosa yang awal, siapa? Adam dan Hawa. Saat itu mereka belum berdosa.
Lalu saat mereka berdosa, ya, Tuhan Allah panggil, apa yang mereka lakukan? Mereka makan buah, mereka paksa, ya. Tidak boleh tapi mereka ambil. Oke. Karena pengen tampil lebih, katanya kalau kamu makan ini, kamu akan mendapatkan, kamu akan tahu seperti Tuhan dan lain. Mau lebih kan? Pertama diambil. Lalu sudah ketahuan berdosa, saat dipanggil mereka bersembunyi, takut. Sebelumnya mereka telanjang aman-aman saja, tapi sekarang mereka pakai daun, mulai di cover sama, ya kan kamu lihat, ya kemunafikan juga gitu kan, pakai tutup kulit supaya tidak kelihatan yang jelek dan buruknya, yang memalukan, yang mulai tutup. Itu kita lihat juga dengan kepalsuan itu karena apa? Karena seperti itu, karena dosa kita mencoba menutup, kita punya malu, karena dosa itu semakin kita berdosa, semakin kita malu, semakin lagi kita menutupi, semakin lagi kita merasa bersalah, semakin lagi kita tutup, ya. Nah, contoh saja, misalnya dosa pornografi, ya. Semakin kita lihat, semakin kita merasa malu, semakin malu, tapi semakin malu, semakin lagi jatuh, semakin lagi menjadi sebuah rahasia yang besar. Sehingga kita menjadi munafik, kita tutup-tutupi. Padahal juga ngupeng apa? Muka pengen. Tahu, ngupeng, muka pengen. Nah, ya. Jadi kita harus buka itu segala kepalsuan. Karena kalau kita sudah berada dalam Kristus, terang Kristus masuk pada kita, kamu juga bisa berani pergi ke pengakuan dosa dan membuka itu segala, ya, topeng kepalsuan kita, sehingga sinar, ya, cahaya Kristus yang menyelamatkan bisa masuk ke dalam hati dan jiwa kita. Jadi adik-adik, teman-teman sekalian, jawabannya adalah satu. Kita harus menjadikan Kristus pusat daripada hidup kita. Dia harus jadi penyelamat kita. Dia harus jadi Tuhan kita, ya. Bukan kita sendiri yang menjadi Tuhan, sehingga kita harus meninggikan diri kita dengan segala kepalsuan. Tetapi Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan kita. Amin. Amin. Saya sudah dikasih, waktunya sudah habis, tapi memang ada satu lagu. Lagunya judulnya Kupas. Ditulis untuk kita sini. Kita nyanyi ada kakak Venus tadi. Hah? Coba. Lagunya gampang, jadi kita nyanyi dulu pelan, tambah ekstra sedikit adik-adiknya. Yang ini nyanyi. Kupas kepalsuan, ya, kubur kepalsuan. Di sini dikatakan, ya, mengampuni sepertiku diampuni, yang mencintai sepertiku dicintai. Ajar Tuhan, ya, untuk mengampuni. Ajar Tuhan supaya aku bisa mencintai. Coba. Itu Kak ya? Ini kami juga belum terlatih dari Venus saja. Yang lain mau ikut. Hendra, ada? Saya nyanyiin dulu, tidak usah terlalu cepat. Mengampuni sepertiku diampuni, mencintai seperti kau mencintaiku. Ajar
Mau kita sama-sama butuh Tuhan Yesus yang mengampuni kita